Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan lancar dalam setiap usahanya. Dan dalam pertemuan kali ini, Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri dengan judul Misteri Batu Ular Raksasa di Selorjo. Baiklah teman-teman semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Cerita ular raksasa yang berubah menjadi batu ini terdapat di mana-mana, banyak tersebar di dunia ini. Tapi di Selorjo ini juga ada dan sudah terkenal di sekitaran Blitar, Malang, Tulungagung dan sekitarnya. Dulu ular raksasa yang membatu ini hanya nampak kepalanya, sedangkan badannya tertimbun tanah dan pegunungan. Dan sosok batu yang berwujud kepala ular ini sangatlah besar. Dan dulu sosok kepala ular yang berasal dari batu ini mulutnya terbuka dan bisa buat berteduh untuk 3 atau 4 orang. Dan panjang ular ini semasa hidup diperkirakan ada 1, 2 atau mungkin 3 km panjangnya, karena sangat besar. Dan ular ini orang sekitar menyebutkan ular naga antaboga. Dan legenda ini masih ada hingga saat ini. Dan batu kepala ular ini berada di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Dan kini sosok kepala ular dari batu itu ditumbuhin pohon-pohon yang rindang dan semak belukar. Pada zaman dahulu ada cerita yang tragis mengenai sosok kepala ular yang sudah membatu itu. Pada waktu itu ada 3 sosok seorang anak yang sedang menggembalakan kambing di sekitaran kepala ular yang sudah membatu itu. Pada zaman itu di sekitar kepala ular itu jadi padang rumput tempat menggembalakan sapi ataupun kambing warga sekitar. Sementara itu ketiga bocah yang bernama Yudi, Aris dan Eko siang itu sedang menggembalakan kambingnya di area padang rumput yang tampak hijau itu. Mereka bertiga berangkat dari rumah sepulang dari sekolah. Sedangkan Yudi saat itu mengalami penyakit kulit yang membuat teman-temannya semuanya menjauhi karena takut tertular oleh penyakit yang dirasakan oleh Yudi. Bahkan si Aris dan Eko saat menggembalakan kambing pun menjaga jarak dengan si Yudi karena takut ketularan dan merasa jijik melihat penyakit kulit yang sedang dialami oleh Yudi. Saat itu cuaca lagi musim penghujan, dan setelah menggembalakan kambing tampak mendung gelap menyelimuti di sekitaran tempat itu. Tidak begitu lama gerimis pun turun, rintik-rintik. Ketiga bocah itu berlarian mencari tempat untuk berteduh. Dan kebetulan waktu itu batu kepala ular itu sedang terbuka dan tidak memikirkan apa-apa lagi. Mereka bertiga berlarian mendekati batu kepala ular itu yang sedang terbuka dengan niat untuk berteduh. Tapi sesampainya di dekat batu kepala ular itu, Aris dan Eko mengusir Yudi
melarang untuk berteduh di batu kepala ular itu karena jijik dengan penyakit yang diderita oleh si Yuti. Aris pun berkata, "Yud, kamu cari tempat teduh yang lain aja, atau itu di bawah pohon rindang itu. Jangan dekat-dekat dengan kami, nanti penyakitmu menulari kami loh. Aku nggak mau tertular penyakitmu," kata Aris kepada Yuti. Yuti pun menjawab, "Kalian kok tega banget toh? Enggak, penyakitku ini nggak menular. Biarkan aku berteduh di tempat itu. Nanti kalau hujan sudah reda, aku tak segera pulang duluan," jawab Yudi kepada Aris. Mendengar jawaban Yudi, Eko pun menyaut, "Tidak usah, sudah sana, kamu jauh-jauh dari kami. Sana cari pohon yang rindang sana buat berteduh dengan kambingmu itu," ucap Eko sedikit ketus kepada Yudi. Akhirnya Yudi pun berlalu mencari pohon yang sangat rindang untuk berteduh dengan kambing-kambingnya. Singkat cerita, hujan pun reda. Yudi tidak menunggu teman-temannya. Lalu Yudi pun beranjak untuk pulang, tidak memperdulikan lagi kedua temannya, yaitu Aris dan Eko. 3 hari sudah berlalu, tapi sejak kejadian itu Aris dan Eko tidak tampak pulang ke rumah. Bahkan mereka seperti hilang di telan bumi. Kedua orang tua dari Aris dan Eko kebingungan, lalu bertanya kepada si Yudi, "Yud, apakah kamu melihat Aris dan Eko? Karena sejak 3 hari kemarin Aris dan Eko belum pulang. Sedangkan terakhir mereka menggembalakan kambing bersama kamu toh Yud. Apakah kamu melihatnya?" tanya bapaknya Aris kepada Yudi. Yudi pun menjawab, "Begini loh Lek, kemarin waktu hujan kami bertiga berteduh, tapi Aris dan Eko mengusir saya karena takut ketularan penyakit saya ini loh Lek. Dan saya pun berteduh di tempat lain. Lalu setelah hujan reda, aku pulang, tapi tidak mengajak mereka berdua. Aku kira mereka berdua sudah pulang," jawab si Yudi. "Lantas mereka berteduh di mana, Yud?" timpal bapaknya Eko kepada Yudi. Yudi pun menjawab kalau Aris dan Eko sedang berteduh di batu kepala ular itu. Tidak menunggu lama, kedua orang tua dari Aris dan Eko yang dibantu dengan tetangga yang lain bergegas menuju batu kepala ular itu. Setelah sampai di lokasi batu kepala ular itu, semua orang pada terkejut dan tidak percaya kalau batu itu sekarang sudah menutup, dan bahkan batu itu seperti tidak pernah terbuka, yang membuat semua orang pada heran. Dan sejak kejadian itu Aris dan Eko tidak pernah ditemukan lagi. Dan kata banyak orang, Aris dan Eko sudah ditelan oleh batu kepala ular itu. Lain cerita lagi dengan warga di daerah Selorjo yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi batu kepala ular itu. Saat itu ada salah satu warga yang sedang menggali sumur, dan galian sumur itu hampir mencapai 4 meter dari permukaan tanah. Tapi anehnya, saat sampai dasar, warga itu kebingungan karena dasar sumur itu seperti batu yang sangat besar. Dan yang membuat warga itu heran karena saat batu itu dicangkul tidak mengeluarkan air, tapi mengeluarkan darah.
Lalu warga itu ketakutan dan naik dari dasar sumur itu. Karena saking takutnya, warga itu mencari paranormal untuk bertanya, ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam dasar sumur itu. Mendengar dan melihat keadaan seperti itu, paranormal lalu mempersiapkan untuk ritual, melihat dengan mata batinnya apa sebenarnya batu yang di dalam sumur itu. Setelah usai ritual, paranormal itu membenarkan kejadian itu kepada warga yang sedang menggali sumur itu, kalau sebenarnya batu yang dicangkul oleh warga itu adalah badan dari ular yang kepalanya berada di desa Pogaji itu, dan ekor dari ular itu berada di Bukit Selayu yang setiap tahun diadakan upacara ritual. Dan entah mitos atau nyata, tapi kata orang, dengan adanya sosok ular yang sudah membantu itu, bendungan atau waduk Karangkates menjadi kuat hingga saat ini. Baiklah teman-teman semuanya, demikian tadi cerita misteri yang berjudul Misteri Batu Ular Raksasa di Silorejo. Dan terima kasih segala perhatian. Mohon maaf semua kesalahan. Nantikan selalu cerita-cerita yang menarik lainnya tetap di Lintang Gemukus Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Gemukus Channel, channelnya cerita misteri, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri yang lainnya. Baiklah teman-teman Lintang Gemukus semuanya, saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.